Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya murid-murid? Baik. Oke. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar fikih. Udah tahu kan pelajarannya apa? Mata pelajaran fikih. Baik. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik. Berdoa belajar. Saya pimpin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tadi teman-teman sudah berdoa sebelum belajar. Sebelum belajar, Bapak mau mengabsen terlebih dahulu. Anak-anak udah pada masuk, yang nggak masuk, yang nggak hadir siapa saja? Muhammad Zidan, kemudian Muhammad Fatkil Mukminin, kemudian Aji Pangestu, kemudian Satria Tegar, kemudian Ibnu Saiful Jamil. Oke, baik. Berarti hadir semua ya anak-anak. Baik, anak-anak. Jadi minggu kemarin sudah mempelajari bab mengenai sholat apa kemarin? Sholat? Bukan, sholat jamak. Jadi kemarin kita sudah mempelajari dengan pengertiannya, kemudian syarat dan rukunnya, kemudian apa saja yang wajib dilakukan ketika sholat jamak. Nah, sekarang Bapak mau materi yang mau disampaikan yaitu sholat qashar. Sholat qashar itu apa? Nanti ya Bapak akan jelaskan melalui PPT. PPT itu PowerPoint. Nanti Bapak akan tampilkan di sini mengenai apa itu sholat qashar, kemudian hukum dalam melaksanakan sholat qashar, kemudian dalil itu yang berkaitan dengan Al-Quran, dasar hukum mengenai sholat qashar, kemudian syarat sahnya sholat qashar, dan juga tata cara pelaksanaan sholat qashar. Baik, mungkin untuk bisa menjelaskan, Bapak mau mempersiapkan media pembelajarannya dulu ya anak-anak. Oke. Baik, di sini Bapak sudah menampilkan PowerPoint mengenai sholat qashar. Nah, selanjutnya adalah siapa ya? Oke. Pada kesempatan kali ini pembahasan mengenai sholat qashar meliputi 3 hal ini ya. Yang pertama, pengertian sholat qashar beserta dalil nakli sholat qashar. Kemudian ada syarat sahnya sholat qashar. Kemudian tata cara melaksanakan sholat qashar. Sudah jelas? Ada apa aja teman-teman? Ada anak? Ada yang perlu dibahas pada kesempatan kali ini apa aja? Pengertian sholat qashar beserta dalil nakli sholat qashar. Oke, kemudian apa lagi? Syarat sah sholat qashar. Kemudian apa lagi? Tata cara melaksanakan sholat qashar.
Oke, baik, terima kasih. Jadi itu tadi 3 hal pembahasan pada pagi hari ini. Oke, yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian sholat qashar. Oke, nah, pengertian sholat qashar. Nah, siapa yang mau baca? Hah? Oke, coba Mas Aji dibaca pengertiannya apa? Pengertian sholat qashar. Sholat fardu yang dilakukan dengan meringkas bilangan rakaatnya seperti dari 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Untuk sholat yang rakaatnya kurang dari 4 maka tidak dibolehkan untuk mengqasharnya seperti sholat subuh dan maghrib. Oke, terima kasih Mas Aji sudah membacakan pengertian sholat qashar. Nah, di sini sholat qashar merupakan sholat fardu yang dilakukan dengan meringkas bilangan rakaatnya. Seperti misalnya sholat duhur kan ada 4 rakaat, diringkas menjadi 2 rakaat. Nah, kemudian masih ada beberapa sholat lagi yang 4 rakaat apa aja anak-anak? Sholat asar, kemudian sholat duhur tadi ya, duhur, kemudian sholat isya. Oke, baik. Jadi 3 sholat fardu itu bisa diringkas atau diqashar. Nah, yang tidak boleh diringkas itu ada sholat subuh dan maghrib. Karena kan sholat subuh cuma 2 rakaat, kemudian maghrib 3 rakaat. Nah, itu jadi tidak bisa untuk diqashar. Oke, setelah mengetahui pengertian sholat qashar, Bapak mau menjelaskan mengenai dalil sholat qashar. Bentar. Oke. Jadi yang mendasari diperbolehkannya sholat qashar ada di Al-Quran surat An-Nisa ayat 110. Siapa yang mau membacakan ayatnya? Oke, Mas Fakil. Mau membacakan ayatnya? Hah? Ya, ayat ini, ayat wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru. Nah, itu ya. Oke. Mas Fakil siap? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in iftum ayyatinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubina. Baik, alhamdulillah, terima kasih Mas Fakil sudah membacakan surat An-Nisa ayat 101 ya, yang berkaitan dengan dalil sholat qashar. Kemudian yang artinya dari surat An-Nisa ayat 101 tadi, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi sudah jelas ya, untuk dasar dari melaksanakan sholat qashar ini diperbolehkan. Baik, kemudian Bapak mau menjelaskan mengenai syarat-syarat sahnya sholat qashar. Yang pertama yaitu syarat diperbolehkannya, disahkan. Namanya disahkan berarti istilahnya sudah jadi perbolehkan. Jadi wajib, syarat wajibnya ketika mau melaksanakan sholat qashar, yang pertama ada jarak perjalanan sekurang-kurangnya 2 hari perjalanan kaki atau 2 marmalah atau sama dengan 16 farsa atau sekitar 82 km. Jadi ketika anak-anak atau pergi sama orang tua ke daerah misal yang dihitungnya sekitar 2 hari perjalanan kaki, itu ketika Nabi Muhammad, ketika zaman dahulu Nabi Muhammad menghitungnya 2 hari. Nah, kemudian kalau direalisasikan dengan keadaan saat ini, 2 hari itu udah sampai mana? Nah, jadi
jumhur ulama, pendapat para ulama menjelaskan batasan perjalanan yang boleh dikosor yaitu sekitar 82 km. Tapi ada beberapa pendapat yang menjelaskan ada yang 3 mil atau lebih dan sebagainya seperti itu. Jadi syaratnya ketika teman-teman misal Mas Fakil pergi ke Jepara dari Jogja sini mungkin sudah lebih dari 82 km. Jadi bisa ketika sudah sampai Jepara Mas Fakil sholat qashar. Namun ketika cuma sampai Magelang ketika mau qashar itu kan belum sampai sekitar 82 km. Jadi Mas Fakil masih belum bisa sholat dengan diqashar. Oke? Jelas? Jelas. Oke, kemudian syarat yang kedua ada bepergian bukan untuk maksiat. Jadi ketika kita niatkan untuk perjalanan, itu perjalanannya jangan kita niatkan, tidak boleh kita niatkan untuk maksiat. Maksiat itu seperti apa? Misal, saya mau ke Semarang, mau ada niatnya mau mencuri sesuatu. Itu nggak boleh, ya. Jadi kita niatkan jangan untuk niat maksiat. Berpergian bukan untuk maksiat. Oke, selanjutnya ada syarat yang ketiga. Sholat yang boleh diqashar hanya sholat 4 rakaat saja. Yaitu sholat apa tadi? Oke, ada zuhur, asar, dan isya yang sudah tadi Bapak jelaskan. Jadi ketika sholat zuhur dilaksanakan dengan kita qashar jadi diringkas menjadi 2 rakaat. Kemudian selanjutnya ada niat mengqashar pada waktu takbiratul ihram. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat perlu kita niatkan terlebih dahulu untuk mengqasharnya. Dimulai dari takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu seperti apa? Ketika takbir Allahu Akbar, kita niatkan untuk sholat qashar. Oke. Kemudian yang terakhir ada tidak makmum kepada orang sholat yang bukan musafir. Jadi ketika ada di masjid ya, teman-teman misal mau sholat qashar, tapi di masjid tersebut masih ada orang asli di situ, orang asli di daerah tersebut. Orang asli tersebut kan ketika melaksanakan sholat, teman-teman nggak bisa untuk jadi makmumnya. Jadi makmumnya ketika mau mengqashar sholat tersebut. Oke, tadi kan Bapak sudah menjelaskan syarat-syarat sahnya sholat qashar. Siapa yang mau membacakan kembali syarat-syaratnya? Oke, Mas Tegar silakan. Syarat-syarat sahnya sholat qashar. 1. Jarak perjalanan sekurang-kurangnya 2 hari perjalanan kaki atau 2 marhalah sama dengan 16 farsakh atau sekitar 82 km. 2. Berpergian bukan untuk maksiat. 3. Salat yang boleh diqashar hanya salat 4 rakaat saja, yaitu zuhur, asar, dan isya. 4. Niat mengqashar pada waktu takbiratul ihram. 5. Tidak makmum kepada orang salat yang bukan musafir. Oke, terima kasih Mas Tegar sudah membacakan kembali syarat-syarat sahnya sholat qashar. Berikut Bapak akan tampilkan video mengenai praktek sholat qashar. Oke, baik anak-anak, perhatikan ya. Perhatikan dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak Guru dalam pembelajaran fikih kelas 3.
Bagaimana kabar kalian murid-murid? Tentunya Pak Guru berharap kalian baik-baik saja ya, dan tetap semangat meskipun di rumah. Kali ini kita akan belajar terkait dengan praktek sholat jamaah dan qashar. Jadi sholat jamaah ini tadi kan judulnya praktek sholat jamaah dan qashar. Nah, kita ambil di sholat qashar saja ya, anak-anak ya. Tata cara sholat qashar adalah sebagai berikut. Simak baik-baik ya murid-murid. Contohnya, kita ingin mengqashar sholat zuhur. Bagaimana caranya? Nah, demikian caranya. Yang pertama, berniat sholat dengan cara qashar. Jika dilafalkan niat sholatnya seperti ini. Dengarkan baik-baik ya murid-murid. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sholat zuhur 2 rakaat di qashar karena Allah Ta'ala. Setelah niat, murid-murid takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian sholat 2 rakaat dan yang terakhir salam. Mudah kan murid-murid? Pak Guru ulang lagi ya. Yang pertama niat, kemudian takbiratul ihram, dilanjut sholat 2 rakaat, kemudian salam. Loh Pak, ini kan sholat zuhur, kenapa 2 rakaat? Nah, ini karena kita sedang mengqashar. Artinya kita sedang meringkas. Sholat zuhur yang dulunya 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Sudah paham murid-murid? Oke, selamat mencoba ya. Oke, tadi sudah dijelaskan di video mengenai tata cara melaksanakan sholat qashar. Nah, mungkin besok ketika kita sudah bisa ada waktu, kita lakukan praktek melaksanakan sholat qashar. Nah, yang terakhir, Bapak mau mengajak teman-teman untuk berdiskusi mengenai tadi apa yang telah Bapak jelaskan mengenai sholat qashar. Nah, apa saja yang perlu didiskusikan? Sudah, oke. Lembaga diskusi kelompok. Oke. Jadi Bapak mau sebelum berdiskusi kita bagi terlebih dahulu kelompok untuk bisa berdiskusi ya. Oke. Bapak mau bagi terlebih dahulu. Yang pertama, kelompok pertama ada Mas Fakil dengan Mas Tegar. Nah, duduk di sebelah kanan Bapak, sebelah kanan. Oke. Kemudian Mas Aji, Mas Zidan, kemudian Mas Ibnu sebelah kiri Bapak. Oke. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, sekarang kita mendiskusikan 3 hal ini ya, menceritakan pengalaman yang pernah dialami dalam melaksanakan sholat qashar ketika bepergian. Kemudian sebutkan hikmah melakukan sholat qashar. Kemudian menjelaskan perbedaan sholat jamaah dengan sholat qashar. Oke. Sudah pernah belum kakak sholat sebelum sahur? Aku belum pernah. Oh iya, aku pernah ke Bandung. Ya, kamu tahu nggak apa hikmah sholat qashar? Oh, aku tahu untuk memudahkan umat Islam pergi perjalanan yang sangat jauh. Oke, tadi sudah teman-teman anak-anak tadi kan sudah diskusi mengenai sholat qashar. Nah, sekarang dari kelompok 1, siapa yang mau maju membacakan hasil diskusinya? Oke, Mas Fakil siap membacakan hasil diskusi tadi dengan Mas Tegar. Banyak
dalam melaksanakan sholat qasar ketika berpergian. Pada liburan akhir dan saya dan keluarga berkunjung ke rumah saudara di daerah Jawa Barat. Saat sudah sampai di area Karawang, ayah aku memutuskan untuk sholat zuhur secara berjamaah dengan keluarga yang lain. Nah, pada saat itu ayahku memberitahuku kalau kita hendak melaksanakan sholat zuhur dengan dikhosor. Awalnya aku nggak tahu sholat zuhur dengan dikhosor seperti apa melakukannya. Akhirnya setelah sholat selesai aku bertanya ke ayahku mengenai sholat tadi. Oke, terima kasih Mas Fadil tadi sudah menceritakan ya pengalaman yang dialami ketika melaksanakan sholat qasar. Nah, kemudian kelompok kedua, siapa yang mau menceritakan hasil diskusinya tadi? Oh iya, Mas Aji siap? Oke, Mas Aji ingin berbicara hasil dari diskusi dengan kelompoknya tadi yang mengenai hikmah melakukan sholat qasar dan juga perbedaan sholat jamaah dengan sholat qasar. Oke, silakan Mas Haji. Melakukan sholat qasar. 1. Meringan atau memudahkan umat Islam untuk menunaikan sholat dalam perjalanan. 2. Tanda kasih sayang Allah kepada manusia. 3. Supaya sholat waktu dapat dilaksanakan dalam apa keadaan sekalipun. 4. Mengenalkan umat Islam bermusafir atau melontong atau ziarah menziarahi bagi menambahkan keimanan dan mengeratkan tali persaudaraan. Dan perbedaan sholat jamaah dengan sholat qasar. Perbedaan sholat jamaah dan sholat qasar terletak pada tata cara melaksanakannya, di mana ketika sholat jamaah dilakukannya tanpa diringkas dengan memiliki dua macam, yaitu jamaah takdim dan jamaah takhir. Oke, terima kasih anak-anak tadi sudah mau maju untuk menjelaskan hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing. Sekarang mengingat waktu sudah mau habis jam pelajaran kita, apakah tadi sudah jelas mengenai sholat qasar anak-anak? Ya. Oke, baik. Berarti ketika teman-teman atau anak-anak bepergian bersama orang tua, jadi tahu ya sholat qasar itu seperti apa, dengan diringkas menjadi 2 rakaat. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri, ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, terima kasih. Berarti sudah paham semua ya anak-anak ya? Ya. Oke, baik. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, kita sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri, semoga anak-anak bisa mengambil manfaat dari pembelajaran pada pagi hari ini. Dan jangan lupa nanti setelah pembelajaran ini sholat duha ya anak-anak ya. Oke, jadi setelah sholat nanti istirahat atau mungkin ketika istirahat anak-anak bisa sholat duha. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.